Iya, jadi pacaran udah berapa lama ngomong-ngomong? Iya. 1 tahun jalan 2 bulan. Wah. 1 tahun jalan 2 bulan. Nah sementara kemarin Roy kan itu Roy Citayam. Roy, kamu punya 2 pacar atau cuman emang Pacar boleh banyak kali, lu aja banyak tadi Pak, lu bilang. Enggak, pacar gue Marcel doang. Ya yakin. Emang aku sama Roy itu emang sempat pacaran, tapi semenjak dia viral itu aku jadi ngejauh, terus dia juga sibuk sendiri, aku juga jadi sibuk sama kesibukan aku, kerjaan aku, jadi kita lost communication. Terus aku balikan sama dia. Ya berarti selama ini gue tahu ya, kalau gue baru sadar kalau yang sabar, yang tulus sama gue tuh cuma dia doang. Baru beberapa hari lalu ada video JJ. Dia tentang video porn itu kan. Tanggapan aku sih, aku karena ngerasa aku nggak salah, aku nggak ngelakuin, jadi aku ngerasa kayak ya buat apa aku takut buat melangkah lagi. Well, hello guys, sekarang kita balik lagi nih. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Korofi ya. Salah ya, saya bukan mau ngobrol-ngobrol sama kamu, saya minta transparan sama kamu ya. Kalau begitu kita mau ngomong di sini sama ada Aldi. Hai Aldi. Cool banget ya. Cool banget ya. Iya lu kayak lu itu antara cool apa ngantuk sebenarnya ya. Tidur dia ya. Oh, udah mulai acara. Udah mulai dari tadi. Habis begadang saya video callan sama Dewi Persik. Ini begini ya nih, kalau artis sudah banyak program jadi banyak kisi-kisinya gitu ya. Bukan banyak program, banyak tagihan. Bagus. Listrik. Iya. Popok anak. Popok. Sekolah anak. Ini kan gadunnya kamu kan? Ini gadunnya Selin. Gadunnya Selin, gadunnya Vicky Prasetyo. Iya, gue kan istri sejuta umat. Hah? Iya. Kalau lu presiden apa? Kok agak ngilu ya, presiden poligami. Tapi udah pensiun. Kenapa? Istri gue marah-marah. ngomong-ngomong soal istri dan suami, ini ada yang baru. Yeay. Dan Ada JJ dan juga Brian. Brian dan Jasmine Leticia. Lambe Turah. Brian Taher, Jasmine Persik. Enggak semua harus sama dong. Nah ini kan Koko Rofi William. Koko Rofi William lu salah dong namanya. Rofi Widianto ya. Oh, Rofi Widianto. Selin tapi gak bisa ngomong. Iya bener Rofi Widianto. Iya. Tapi hai, apa kabar JJ, Brian? Baik kak. JJ ini kan sebenarnya sebelumnya itu kan sorry ya Jay ya, kamu kan terkenal dengan apa tuh kalau di Citayam gitu ya, Citayam Fashion Week. Bayem. Citayam, gue lempar juga nih pakai sendal. Citayam Fashion Week kan ya, dan JJ itu kalau nggak salah terkenalnya di situ pacarannya sama Roy. Ini Roy. Nah ini Roy Citayam kan? Bukan bang. beda Dodo. Brian Citayam. Bukan Brian Jonggol. Iya, Ini pacaran udah berapa lama ngomong-ngomong? Iya. Udah berapa tahun? Atau berapa abad? 1 tahun jalan 2 bulan. Wah. 1 tahun jalan 2 bulan. Nah sementara Yang kemarin Roy kan itu Roy Citayam. Karena aku sempet. Berarti selama ini Lambe Turah ketipu. Nah, terus JJ, Enggak, semua ketipu. jadi yang Jadi selama pacaran sama Brian juga pacaran sama Roy. Enggak. kamu punya 2 pacar atau cuman emang Pacar boleh banyak kali, lu aja banyak tadi Pak, lu bilang. Enggak, pacar gue Marcel doang. Ya yakin. Semalam siapa tuh yang turun dari Lamborghini? Belum sih, belum pacaran juga Marcel ya. Oh jadi Koko nggak Oke, langgam? back to JJ guys. JJ terus gimana JJ? Jadi itu kamu pacaran bener nggak Pak Roy? Jadi emang aku sama Roy itu emang sempat pacaran, tapi semenjak dia viral itu aku jadi ngejauh, terus dia juga sibuk sendiri, aku juga jadi sibuk sama kesibukan aku, kerjaan aku, jadi kita lost communication. Terus aku balikan sama dia. Oh, jadi ini dulu pacar kamu sebelum kamu sama Roy. Iya. Gitu. Tapi sebelum kamu sama Roy itu memang kamu sudah sering ada di Citayam itu. Maksudnya di Iya, pas aku lagi putus sama dia tuh emang aku lagi deket Tempat sama nongkrongnya Roy. di situ. Iya, lagi dekat sama Roy. Terus akhirnya pacaran berapa bulan ya? 2 mau 3 bulan deh, kayak 2,5 bulan mau jalan 3. Terus habis itu akhirnya pas kemarin dia lagi viralnya itu, aku jarang main sama dia, ketemu sama dia, WA-an juga enggak. Sebut pacaran viral Bramasta juga? Tadi gue bilang. Viral. Oh, dia ngomongnya viral. Nah ini balikannya lagi baru. Balikannya lagi tuh pas berapa sih yang kata pas Roy lagi viral itu, terus aku putus. Kayaknya nggak pas Agustus tuh kapan ya? Udah lewat ya? Udah. Bulan lalu. Gimana rasanya jadi Stefanus Brian yang pada saat JJ lagi ngetop-ngetopnya malah deket sama Bonge. Roy?
Bohongnya juga kan? Nonton dong di Enggak. TV. Terus bilang, oh itu mantan gue tuh gitu gak? Enggak. Apa lu matiin TV? Sebal gua. Nggak mau lihat gua. Sharing dong, nggak usah inget-inget yang lalu. Enggak, gue nggak inget-inget yang lalu. Gue lagi membayangkan aja gimana Oh, gitu. kalau lu jadi JJ atau lu jadi Tapi Brian? pada saat lu putus sama JJ, itu putusnya karena masalah apa kalau boleh tahu? Karena kan waktu itu kan aku kan sempat apa namanya ya kayak pergi gitu kan, terus habis Dari? itu Pergi dari? akunya. Iya, jadi aku tuh habis pergi dari tongkrongan aku. Kamu habis pergi dari Tongkrongan Yang aku, dicintai, bukan pergi dari tongkrongan. ya maksudnya menjauhkan kayak diri? menjauhkan diri aku Oke. dari tongkrongan dia Iya. gitu. Oh, tongkrongan Ini dia. beda tongkrongan. Oh, ini beda tongkrongan Karena antara aku Roy juga, dengan iya karena aku juga pada saat itu aku kan nggak mungkin cuma masuk satu circle aja kan. Maksudnya aku nggak mungkin stuck di satu tempat doang Aku mau merana kemana-mana, punya banyak temen yang lain-lain. Si Brian tongkrongannya di mana? Tuh, apa? Brian tongkrongannya di mana? Di gang ABCD. Di mana itu? Ada nggak di Google? Nah kan masalahnya kalau yang masalah Awal yang Mbak. membuat pencetus jadi kalian putus pada saat itu adalah Karena pada saat itu akunya mau kayak pengen main sama teman aku juga. Terus pada saat itu aku juga punya ya udah temenan sama Roy juga. Terus dia kayak gimana ya kayak karena jadi Posesif. pilih aja. bukan posesif sih, tapi kayak ya lu kalau mau main ya Tahu udah batasan. enggak ikut sama gua aja, main di tongkrongan gua aja, nggak usah main ke tempat lain gitu. Tapi Maunya tuh- sementara kamu maunya main di aku tempat lain. maunya ya kalau lu main ya gue juga boleh main dong, masa gue cuma diem doang di tongkrongan Bintang gitu. lu apa sih? Pisces. Ini Brian? Libra. Oke. Pisces emang sih. kan saya koko-koko yang usia 40 tahun lebih ya seperti Bang Aldi. Gak usah curhat kok. Usia aku juga 40. Saya nggak ngerti mengenai bagaimana sih Iya. percintaan di Sama, aku di juga. tempat tongkrongan saat-saat ini gitu. Apakah bebas artinya open relationship yang pacaran sama ini besok sama ini Enggak. atau satu orang bisa punya pacar 2 atau 3 dan Ini saling gua bisa nih. menerima atau kayak gimana? Iya. Lebih kayak apa ya Bia? Komit gitu sih kalau emang udah janji ya Udah udah. gitu juga dia kan waktu itu kan memang fokus ini juga kan ada photoshoot terus di sana. Jadi ya udah akhirnya ya aku ngebiarin aja deh. Dan akhirnya ya dia mungkin di sana ketemu Roy kan. Terus kayak aku lebih nyaman ya main di situ, sedangkan tongkrongan dia sama aku kan jauh, aku di Sudirman, dia di sana gitu. Di mana? Agak jauh ya. Agak jauh sih. Di mana? Dia di daerah Kreo. Nggak tahu juga. Jakarta Utara, Jakarta Timur, Itu, Barat, itu masih masuk Jaksel kan ke Kreo? Jakarta Selatan. Tangerang. Kreo Oh, Tangerang. Oh memang jadinya Jauh. agak jauh dan beda kelompoknya juga gitu Iya, kan. ini Di circle daerah dan Kreo. lingkungannya mungkin berbeda. Itu Tapi yang harusnya menjadikan Selin, Koko kenapa nggak nemenin? enggak lah beda dong. Jadi itu kayak kan bisa gimana ya, nemenin. Kak? Kalau dia cinta, Enggak dong, tapi kan masalahnya tadi Brian bilang makanya temenin gitu. Iya, Gue jangan lama gue yang pusing ngomong sama lu. lah gua aja pusing ngomong sama diri gua. Ya makanya. Tapi kembali ke pertanyaan tadi itu perasaannya gimana Brian waktu putus terus nggak lama JJ istilahnya meledak lah di kancah nasional, di TikTok di mana-mana, di YouTube, di segala macam itu ada perasaan kayak Kan pasti masih sayang tuh. Cemburu Tapi kita nggak? belum tahu nih. Pas dia lagi viral-viralnya, kalian udah putus apa masih ada Komunikasi. masih Bukan. ada komunikasi. komitmen pacaran? Cemewew. Itu tuh Iya. aku masih ada komunikasi sama dia. Tapi nggak ada komitmen. Pada saat itu aku udah mulai kayak ngerasa kayak gak bisa karena terlalu toksik aja gitu. Udah putus berarti kan? Iya, cuman pada saat itu dia kayak masih ya nggak mau gitu, gitu. Dia nganggap masih pacaran, tapi lu anggap udah nggak pacaran. Iya. Dan lu bakal cemburu banget kan ngeliat, Iya kok dia sama Roy nggak kan? cemburu sih, nggak cemburu. Cuman awalnya ya pas aku viral sama Roy itu dia nanya kayak seriusan pacaran sama dia. Ya udah gue yang cemburu deh. Oke. Terus rasanya kayak apa? Biasa aja sih. Masa sih? Masa sih? Tiap hari di FYP nongol loh. Iya. Gue sampai buset deh gue Kalau gua jadi lu, gua cemburu. Karena gini ya kayak ya soalnya dulu ya tiap hari ngeliat dia mulu gitu. Brian, gue jadi lu, gue ngajak-ngajak pasir, serius. Cuma kan maksudnya kan di situ kan masih kita kan masih berhubungan baik, masih apa? Dan masih cinta waktu itu. Brian masih cinta sama JJ. Ya kalau dibilang cinta ya cinta. Cuma Cie. ya cuma kan karena posisinya di situ dia emang lagi deket kan sama si Roy. Jadi ya nggak bisa diganggu kalau itu kan. Kalau emang dia maunya sama Jujur, tapi sempat nangis nggak? enggak sih. Ngeliat JJ lagi sama Roy
Enggak sih, kalau aku sih kalau emang pilihannya dia itu ya udah. Lu nelfon JJ nggak? Pilihan dia bukan. Lu nelfon JJ nggak? J, kok lu gitu sih? Kenapa lu bilang lu sama Roy, kan lu sama gue masih Enggak sayang? sih. Cuman ya bilang aja, oh ini yang baru gitu. Iya ngomong gitu. Itu Cuman ngomong ya- namanya. Enggak, cuma nanya Kamu sambil doang. jedut-jedutin pala nggak? Enggak. Gitu juga ya. Jodoh-jodohin pala ke bantal. Tapi pokoknya ujung-ujungnya yang aku inget ya, soalnya habis itu kan ceritanya kan aku hapus. Sempat aku hapus lah nomor dia, soalnya aku pengen kayak ya udah aku mau lupain yang lama gitu, mau lupain masa lalu gitu kan, biar nggak gamen ya aku harus paksain yang buat ya udah hapus gitu, walaupun aku Biar juga apa tadi gamon. nggak gamon apa? Gamon. Gamun. Gagal Tahu move on. nggak? Oh, Oh, gagal move on. lu yang tua kok. Gua aja nggak paham. Lu nggak paham juga kan? Dia jadi bingung tahu gamun. Tahu anak gue sering ngomong. Apa? Gamun. Gamun, gagal move on. Oh, Ya Kalau gua gabut? punya anak ABG jadi gimana ya? iya ya. Untung anak gua udah kuliah. Terus, tapi JJ akhirnya sadar bahwa memang sama Brian ini jauh lebih nyaman gitu. Enggak sih. Ah, Belum selesai dulu bang. dong. Belum selesai. Tahan dulu ahnya. Ya pada saat itu kok ya jadi lupa kan tuh kok nanya apa. Tadi kamu merasa ingin kembali lagi tuh karena apa alasannya? Merasa ingin kembali sih kan gimana ya? Dibilang merasa ingin kembali ya enggak, pada saat itu pas sama Roy itu nggak pengen, malah justru pengen ngelupain dia kan. Cuman ya karena dianya juga sempat nanya kan, terus terakhir kan dia bilang oh ini yang baru, dia bilang gitu kan. Terus habis itu dia bilang oh ini yang baru, terus dia bilang akhirnya gini, ya cuman sih kalau misalnya andai kata lu mau kembali ke gue lagi ya nggak apa-apa gitu. Tadi ya, dia balas kan, jadi dia balas SW, status WhatsApp, dia balas terus dia bilang, oh ini yang baru. orang yang baru dia tambahin nggak? Masih keren Jadi gua kali. kamu status WhatsAppnya lagi upload lagi sama Roy. Iya, gitu. tapi sebenarnya tuh aku nggak upload itu cuma yang ngasih lihat itu cuma ke dia doang, nggak ke orang lain. Strategi perempuan zaman sekarang ya. Biar lu ngejar dia, cuma lu nggak, aduh kasih kode lu mah diem aja bro. Iya, terus tapi pada saat itu sih pas aku sama Roy juga dia masih tetap suka kayak nelfon gitu, tapi ya nggak aku angkat. Ya kadang aku cuma bilang, iya maaf lagi kerja gitu, sorry ya gitu. Padahal ya, nggak ngapain. Enggak, cuma waktu itu dia bilang gini, aku pengen balikin jaket kamu nih, hoodie kamu yang waktu itu gitu. Modus. Alasan lu bilang aja lu. Iya. Biar bisa komunikasi ya kok. Biar bisa Kayak kita ketemu zaman lagi. dulu ya kok ya. Terus aku cuman bilang nggak Kok apa-apa, kosong, ditaruh malu. aja di situ. Soalnya kan ya anggap aja itu kenangan gitu, aku bilang gitu kan. Terus ya dia bilang sama aku katanya, ya jangan lah kalau gue mau ngelupain lu ya terus gue balikin gitu. Pintar, jawabannya pintar. Tapi Masuk. by the way, JJ umur berapa, J? Aku 16. 16. Brian? Tahun ini ini mau 20. 20 ya? Tahun ini mau 20. Iya, Perbedaannya 20. 4 tahun ya kalau secara Kalau feng secara shui. feng shui Bagus, bagus, ya 4 kan? tahun. Nah kalau misalnya sebenarnya kalau yang aku dengar sendiri ya misalnya dari JJ menceritakan tentang pengalamannya, terus cara dia menyikapi dari setiap permasalahannya, aku ngelihatnya si JJ ini mungkin udah melewati banyak juga ya di hidup kamu gitu, maksudnya sampai kamu bisa bijak itu gitu kan, sampai tahu apa di mana tempat-tempat gue harus bikin ini nih, ke sini nih, pokoknya gue bisa ngebacanya kayak gitu sih. Nah itu tuh di usia yang 16 tahun tuh apa yang ngebuat lo bisa kayak begini? Gininya tuh kayak gimana sih kamu? Ya lu bisa sendiri, jalan semuanya sendiri, lu bisa sampai Karena kebetulan Selin ini nasibnya mungkin nggak beda jauh ya. hah? Maksudnya mandiri Lu di orang usia. asal bikin gosip tuh. Bukan, maksud gue mandiri di usia muda. Lu kan suka bilang kayak gitu sama gue dari umur kecil SMP. Gue kerja juga cari duit. gue mandiri dari umur 7 tahun kok. Mandi sendiri kan maksud lu? Enggak, kamu kan terbilang mandiri ya. Kita tahu semuanya kan dari waktu itu kamu sering ada di Citayam itu dengan banyaknya cerita-cerita kamu yang kamu sering di situ, pergi dari rumah, kayak gitu kan menandakan kamu sudah cukup untuk mengambil suatu sikap gitu loh. Berani gitu. Ya, karena aku ngerasa kalau mandiri itu memang harus dilakukan dari usia dini sih. Karena kalau kita nggak pikirin itu dari matang-matang, dari mungkin SMP atau umur 15 atau 14 tahun tuh, kalau aku nggak mikirin ke depannya gimana ya, kita kan nggak bisa bergantungan sama orang terus. Karena kan orang juga akan ada wafatnya gitu, termasuk aku juga ada.
karena nggak ada yang hidup abadi gitu kan. Nah, aku mau nanya, kan kamu popularitas luar biasa ya. Terus kan pasti banyak cowok dong nih yang nge-DM, yang pengen kenalan, yang pengen macarin mungkin gitu kan. Tapi kok balik-baliknya ke dia lagi? Bukan di tengah popularitas itu kamu justru jadi sama siapa ya? Siapa sih? Stephen William misalnya. Sama kayak Selin ya, baik yang DM gitu Karena ya. contohnya aku ngelangkah buat bikin satu kesalahan, terus aku tiba-tiba sama Roy, terus aku ngerasa aku tiba-tiba di tengah hubungan aku sama dia yang baru sama Roy, aku ngerasa aku nggak nyambung, nggak connect sama dia, dan aku ngerasa kayak berarti selama ini gue tahu ya, kalau gue baru sadar kalau yang sabar, yang tulus sama gue tuh cuma dia doang. Belum tentu nanti kalau aku cari laki-laki lain. Belum tentu nanti aku cari laki-laki lain terus dia bisa ngatasin kayak apa yang dia kasih ke aku gitu loh, apa yang dia treat ke aku terus berbeda sama yang lain gitu. Aku tuh ngerasa gitunya aja sih. Selama popularitas viral kemarin itu kan pasti banyak cowok-cowok juga dong yang deketin. Iya, banyak. Yang nge-DM, Banyak. Ada artis nggak yang DM? Ali Taher gitu. Vicky Prasetyo paling. Itu dugaan pertama ya. Gue mah nggak DM bu, SMS. Kalau buat soal dideketin sama banyak orang sih banyak, Artis. Kak. Kalau artis Kalau yang lain mungkin fans kan, hai kakak, salam kenal. Artis, mau nggak kamu jarang sih aku ngeliat, jadi anak aku? jarang kok aku ngeliat artis ngomong kayak gitu. Serius? Mohon maaf dengan segala hormat ya Brian ya. Maksudnya dengan segala popularitas kamu dan kamu kan katanya dibilang ya, dihujat katanya ada yang bilang Kok boleh namanya kok? Nah, tapi kalau di tengah kesombongan kamu kok biasanya kalau orang sombongan gini, oh gue sekarang udah populer nih, gue udah terkenal sedunia nih, gue nggak mau lah sama cowok-cowok ini, gue pengennya mau yang kayak gini, misalnya kan kayak gitu. Nah, buat gue itu lucu juga, kok ujung-ujungnya balik-baliknya ke Brian gitu. Maksudnya harusnya dia sama lu gitu, gaduh gitu. Lu mah pede banget kok. Ya dia yang nemenin aku dari nol, dari aku belum jadi apa-apa, dari aku masih susah-susahnya yang nolongin kan dia. Dari zaman sering ke posyandu kan dari 0 bulan. Dia mah karena gue suruh serius dia ngelawak. Kira dia serius. Maksudnya kan yang Kepengaruh gua. dari sebelum aku viral itu kan emang dia yang tahu aku segalanya. Dia yang ibarat kata kayak pengganti seorang ayah ya dia gitu. Berapa lama kenal Brian? Berapa tahun? Aku kenal dia tuh dari 2021. Jadi seorang JJ boleh dibilang menghargai kualitas-kualitas kesetiaan, kesederhanaan, Iya. walaupun di tengah hingar-bingar TV dan apa gitu. Enggak, aku lebih ke bodo amat sih kalau ada lu mau lebih ganteng kayak lebih kaya kayak nggak peduli gue, yang penting gue masih punya tangan punya kaki, gue bisa nyari duit sendiri. Jangan gitu ya mikirnya ya. Jangan kelamaan mikirnya kayak gitu. Boleh mandiri, tapi hitung-hitungannya harus pas juga. Iya, harus pas juga. Iya, karena gue mudanya mikirnya begitu. Aduh, sekarang anak 4 pusing juga ya sendiri. Tapi kan lu dulu begitu kan, dia juga begitu. Iya kan? Lu dulu seumuran dia mikirnya juga gitu kan? Iya, Ya udah tunggu aja di seumuran lu. Sendiri gini. Aduh, Kan lama-lama. ada gigi 1, gigi 2-nya, Kak. Bener. Untuk sekarang kan aku emang masih minor, masih umur segini, usia aku masih belia juga. Aku mikirnya mungkin pada saat ini mikirnya seperti nanti mungkin aku beranjak usia 20. Mungkin akan bertambah dewasa. bakal beda juga. Dengan pengalaman-pengalaman bakal yang udah beda ada. kok. Nggak mungkin Tapi, sama. by the way, tadi kan aku dengar kamu menganggap Brian ini adalah pengganti sosok ayah. Emang kenapa harus Brian pasangan kamu yang menjadi sosok ayah untuk kamu? Nggak salah ayahnya di Belanda ya? Iya, bapakku di Belanda. Oh, papa kamu di Belanda dari? Nah, dari apanya, Kak? Dari kapan? Oh, dari kapan? Pas aku kemarin ulang tahun yang ke-16 tuh dia pulang lagi ke sana. Baru ketemu lagi. Oh gitu. Tapi masih kontekan sama papa di Belanda. Masih WhatsApp. suka kontak-kontakan, cuman kan kalau dibilang dia jauh ya jauh lah ya. Iya. Jadi gue ngerasa kayak ini aja sih, Kak, Tapi buat mohon maaf, deket aja. izin ya, kamu kan umur masih 16 tahun. Belum ada KTP ya kok ya, Selin ya. Masih ngirimin uang nggak? Karena kan kamu butuh biaya dong. Buat makan, ya buat sekolah. Masih ngirim? Masih? Apa yang terus membuat kamu pertama kali kamu akhirnya bisa tahu Citayam dengan perkumpulan yang seperti itu gitu? Maksudnya? Karena aku diajak temen aku ke sana sih, ke daerah Sudirman ke atas itu. Oke. Pertama diajak temen, Diajak akhirnya jadi temen. lebih nyaman. Akhirnya lebih gitu ya, nyaman. dengan lingkungan di situ. Iya. Gitu. Aku mau nanya nih buat Brian. JJ, kamu pacaran 1 tahun 2 bulan yang lalu dulu ya. Terus dia viral. Dan sekarang nih, itu berubah nggak?
setelah kamu 3 bulan ini dia dekat sama Roy, pas kamu dekat lagi sama dia itu dia, wah kok JJ yang sekarang udah berubah ya dibanding JJ yang dulu. Karena kan banyak yang bilang katanya sekarang semenjak viral jadi besar kepala, jadi apa segala. Nah kamu yang paling tahu nih pacarnya nih. Ya ada sih, tapi nggak banyak sih. Apaan emang aku berubah ngapain? Ya kalau buat sekarang sih yang kelihatan berubah tuh sedikit susah dibilangin sih. Oh iya, Itu Sebelumnya gampang ngasih tahu gitu. Iya gampang, kalau dikasih tahu ini pasti dia nurut langsung. Kalau sekarang ya rada ini ngebantah dulu, ntar baru dijalanin. Gitu sih. Oh itu. Oh. Batu emang sih. Dan dulu tapi sebenarnya aku emang udah batu kok. Ada orang Batu bangga ya? Dari dulu aku udah Batu. Jadi pada ke Batu? Iya, maksudnya kan Harus di laser berarti ya? batunya tuh Batu empedu. batu kayak gimana ya, kayak Keras kepala. Iya keras kepala. Kalau lagi disuruh-suruh cuman disuruh kayak tangamin itu dong. Kadang aku suka enggak mas gitu. Ya paling dia cuma sekedar nyuruh-nyuruh itu aja. Tapi ini Bukan mungkin Batu, ya. itu namanya lebih ke kurang ajar ya. Selin izin ya, Koko izin, JJ juga sama Brian. Saya kan orang tua ya. Saya juga lagi belajar nih. Maksud saya dia kan usia masih 16. KTP aja belum ada. Dan sudah seharusnya di bawah pengawasan orang tua. Setuju? Setuju ya. Selin juga punya anak. Maksud aku, kamu sekarang masih pengawasan orang tua nggak? Atau mungkin kita dengar kamu sama nenek kan sekarang ya? Kamu dari kecil dirawat nenek apa dirawat ibu? Dirawat nenek. Makanya ini saya mau luruskan. Mungkin berita di luar sana kan terkesan nih dia hubungan sama ibunya nggak baik. Padahal kan baik-baik aja. Karena dia dirawat nenek. Ya, makanya saya pengen insya Allah mereka silaturahmi. Karena ya dia masih pencarian jati diri. Masih proses. Saya kemarin ngundang beliau di acara program saya di stasiun TV. Pas saya ngelihat langsung dia anak yang ya sama kayak saya waktu muda, umur 16, waktu kamu umur 16, yang namanya pencari jati diri pasti ada dong. Ya. Sedikit berontak gitu. Yes. Tapi beberapa tahun setelah itu anaknya udah 2 ya. Ya, Segitu ya. ya itu kan ibu ya, maksudnya ya. Ada juga kan yang usia punya anak umur 25, 30. Ya. Dia 16 tahun ini kan dia masih pengawasan orang tua. Tapi karena kebetulan dia dirawat nenek. Tapi orang kan pengennya, lu hubungan sama ibu lu gimana? Ya, yang namanya ibu sama anak itu apalagi yang ngelahirin ibunya pasti deket. Kalau memang ada perbedaan pendapat, mohon maaf nih, media manapun jangan dibesar-besarkan. Karena saya yakin dia sayang ibunya dan ibunya sayang sama dia. Ya, tapi emang di dalam konflik di dalam keluarga itu pasti ada. Yes. Pasti ada apalagi kalau yang namanya anak perempuan sama ibunya tuh pasti ada cekcok yang apalagi kalau anaknya keras kepala dan mandiri gitu ya. Makanya tadi Mungkin, aku bilang. Sorry ya, J. Baru beberapa hari lalu ada video JJ kesebar yang katanya diduga itu videonya JJ. Oh iya tahu. Tentang video. Ya, tanggapan JJ tentang video-video yang beredar itu. Iya tentang kira-kira video gimana? porn itu kan. Iya. Ya tanggapan aku sih, aku karena ngerasa aku nggak salah, aku nggak ngelakuin. Jadi aku ngerasa kayak ya buat apa aku takut buat melangkah lagi. Oh jadi itu bukan JJ. Bukan. Bukan. Karena memang karena bukannya meninggi ya kak, cuman karena memang pada saat di posisi aku lagi viral banyak yang mengatasnamakan nama aku, banyak yang nggak suka, banyak yang benci, banyak ada yang suka ada yang enggak. Dan semakin aku kesini kan nggak mungkin kan kalau jadi public figure itu nggak ada haters, nggak ada yang baik gitu. Jadi ya aku ngerasa biarlah netizen yang nilai sendiri dan net sendiri di mana kayak oh ini JJ beneran nggak sih gitu. Kalau saya emang kalau misalkan sekiranya emang dia beneran nih, ya kita buktiin aja langsung gitu. Kita bawa ahli pakarnya nih yang bisa ngejelasin nih kayak yang ngerti video nih. Ini samain sama dia nih. Kita tonton langsung nih. Ini videonya sama, kita lihat dia langsung. Bener ini JJ apa enggak gitu. Berarti secara tegas dan gamblang boleh dibilang bahwa ini bukan ya. Iya. Benar dari pihak JJ ini jelas-jelas ini mungkin hoax atau apa gitu ya intinya. Karena memang dari pas aku sempat nonton tuh aku juga sempat terkejut sendiri ya, shock sendiri karena kayak anjay jahat banget orang mengatasnamakan nama aku. Soalnya dia emang pakai nama juga namanya nama aku JJ juga gitu. Terus dia sempat viral di Telegram apa emang kalau nggak salah dia emang udah
open booking kayaknya deh, emang udah gitu orangnya dari sananya. Ya dia tuh dengan style gaya rambut tuh ngikutin, terus postur tubuhnya hampir sekilas mirip lah ya, cuman kayaknya lebih tinggi dia deh mungkin, karena aku kecil banget, aku mini banget ya. Oh gitu, enggak lah, nggak apa-apa. Tapi kan Ya at least clear. Jadi Iya, kalau yang clear lah bertanya-tanya kalau soal lagi itu, ya dengan benar. jelas-jelas dibantah bahwa memang ini enggak. Ya kesempatan juga buat orang yang bertanya-tanya, buat Iya. haters juga jadi bisa bisa tahu juga harus untuk berhentilah untuk memviralkan video-video itu gitu ya. Nah kalau misalnya dari JJ sendiri kan, selama JJ kemarin lagi viral itu kan JJ jadi terima banyak haters gitu, ada jadi banyak haters karena kejadian JJ yang nyebrang terus JJ teriak itu kan. Iya. Heeh. Dari semenjak itu segala sesuatu tuh yang kayaknya udah di sini orang mengagungkan langsung down. Turun. Gimana tanggapan JJ sendiri? Kan setiap manusia itu kan nggak mungkin semuanya suci kan. Setiap manusia pasti ngelakuin dosa, dan aku di sini ngelakuin kesalahan. Dimana kalau menjadi public figure itu kalau bikin satu kesalahan aja bisa jadi kesalahan yang bener-bener besar dan nggak akan dilupakan gitu loh. Jadi menolak lupa lah buat satu kesalahan itu. Semua orang up and down, semua orang pernah berbuat kesalahan. Saya yakin Bu Selin juga pernah berbuat kesalahan. Saya juga sering berbuat kesalahan. Tapi bagaimana Saya juga. kita bereaksi terhadap itu kan? Iya. Dan membuktikan bahwa kita sebenarnya kita jangan menilai diri kita hanya dari satu titik dalam Iya. hidup kita itu aja, tapi dari rangkaian prestasi yang nanti akan dibangun oleh JJ. Amin. Ya, jadi pelajaran apa yang JJ ambil? Misalnya sekarang kan teman-teman JJ ini yang lain sementara kayak Bonge udah punya karirnya masing-masing gitu, mungkin kan kalau dari JJ-nya sendiri. Pelajaran dan hikmah yang aku ambil dari kesalahan yang kemarin sih, aku lebih mungkin harus lebih bersyukur dan harus nurunin ego aku, dimana kalau bukan karena netizen aku nggak mungkin seperti ini. Betul. Gitu. Ya, karena udah sih itu aja Kak. pada saat emang video JJ viral itu kan aku ngebacain berita JJ itu berkali-kali ya J ya. Aku agak sempat disappointed juga ngelihat JJ seperti itu, jujur ya kan. Karena kayak tapi aku mengerti mungkin karena JJ ini masih kecil, mungkin karena JJ ini kaget dengan situasi yang kayak begitu. Jadi mungkin itu terjadi begitu aja, karena kadang-kadang emang capek banget loh. Jadi kita tuh misalnya kayak dalam kondisi lagi capek, suntuk, bener-bener ini, terus kita harus tetap happy gitu, harus tetap senyum gitu. Dan pada kalau misalnya misalnya kan di saat ada media di situ gue lagi tertekan banget, terus ditanya-tanyain terus jawaban itu, ditanya-tanyain terus jawaban itu, kita harus tetap jawabnya konsisten. Ya, terima kasih ya, terima kasih. Iya. Itu belajar legowo, belajar tenang di depan umum itu tuh penting. Tadi kok mau lu umur berapa? Sekian. Lu jadi artis lu umur berapa? Kok nanya gue kan? Gue bilang sudah hampir 21 tahun kok. 2001 gue masuk ke dunia entertain. Jadi model majalah Coverboy Aneka sama Raffi Ahmad, satu angkatan gue. Jadi sudah 21 tahun. Nah tadi Selin bilang membacakan berita soal yang JJ minggir gitu kan. Tadi Selin juga udah nyampein ya, mungkin karena memang dari usia dan memang instan. Terlalu cepat ya Pak. Ya saya pakai bahasa instan karena dia nggak pernah casting, dia juga nggak nyangka bakal se-famous itu, orang minta foto. Ya kalau gue jadi dia pun mungkin ya gue kan bisa ngelakuin hal itu juga, karena seperti yang lo bilang kan Selin, ya kaget tiba-tiba dia capek terus ada minta foto. Cuman memang idenya JJ itu passion Bener, tentang juga. ini nggak? Dunia entertainment itu adalah sesuatu yang Passion JJ ya? suka lah, Iya. passion atau enggak, atau ini cuma gara-gara dilemparin ke dalam arena aja gitu. Emang suka sih Kak. Emang suka. Jadi bukan yang mengerjakan hal kayak gini bukan sesuatu yang beban, bukan sesuatu yang terpaksa, bukan sesuatu yang apa. Awal mulanya suka apa karena terpaksa karena terlanjur viral? Emang Gila. suka sih Kak. Suka karena emang awalnya pengen, hobi aku kan nyanyi. Cuman terjunnya kayak gini ya, mungkin dengan cara aku seperti ini mungkin aku bisa, mungkin dari sini bisa naik ke tingkat karena ituin Selin, hobi aku kayaknya. kita nggak pernah tahu ya Tuhan ngarahin kita jadi apa. Ya kayak gue juga awal di dunia entertain itu, adik gue yang tadinya masukin gue ke majalah Aneka, bukan gue yang daftarin, adik gue malah yang nyemangatin.
oh bang lu coba. Tadinya awalnya gue gak pikiran jadi pemain sinetron. Ya kayak dia juga kan, kayak Bonge terus. Sekarang gue nanya, kalau misalnya itu maksud gue biar gue ditanya. Buat kalian berdua nih senior nih ya, apa? Kalau menurut gue ya, kalau gue pedagang ya, gue juga pedagang kok. Semua tergantung produknya. Kalian ngetop, bisa mempertahankan nggak kualitas produknya? Kualitas produk ini dalam ini adalah kalian. Masih tetap cantik nggak? Masih tetap cantik artinya dia ngerawat tubuh, dia ngerawat wajahnya, terus dia kalau nyanyi dia latihan nyanyi, kalau acting dia latihan acting, dia perkuat itu produknya sampai akhirnya orang akan menonton terus gitu loh. Kalau gue sebagai pedagang kalau misalnya artis itu sebenarnya kalau zaman sekarang ya, kalau dari yang gue lihat ya zaman sekarang mungkin lebih ke dimana banyak fans, dimana banyak di situ orang suka, artinya image yang bagus, ya kan? Dan kalau di entertain setahu gue sekarang itu cari uang tuh gampang. Lu nggak bisa acting, lu masih bisa main sinetron. Lu nggak bisa nyanyi, suara bisa diedit. Wadahnya banyak. Cari duit gampang. Medianya banyak. Cuman ngebangun image itu susah. Dan ketika once you got image, once you got your ada audiens lu sendiri gitu, lu harus bisa pertahanin itu. Gimana cara lu pertahanin? Mungkin kan nggak segampang itu ya. Bukan karena lu cantik, bukan karena lu fashionable, nggak juga kok, ya kan? Kalau misalnya lu udah emang orang suka, ya orang suka aja apapun yang lo lakuin gitu. Ya kan? Itu dari kacamata Sally, gue juga punya pendapat. Sekarang namanya era konten. Tapi dulu itu sudah terjadi konten. Konten itu kan musik, film, ya film bisa sinetron ya semua bagiannya. Sekarang ini udah ada wadah internet, ada YouTube, ya, ada aplikasi TikTok, Instagram, ada namanya seleb TikTok. Dulu zaman gue nggak ada. Gue harus casting dulu ke sebuah PH, ya, iklan atau gue berawal dari model video klip Manusia Bodoh Ada Band. Dari gue cover boy, gue casting tuh saudara Eugene Panji sama Randy Fernandez. Dia sekarang terus juga gue jadi model video klip. Dari situ gue tetap casting. Pertanyaan Koko ini buat dia, gimana menurut gue untuk mempertahankan eksistensi dia? Kalau memang dia mau berkarir di sini ya? Ya dia tadi bilang itu passion dia. Iya. Dia suka musik, kita tes suaranya ya. Dan ya berkarya aja. Kalau masalah image, mohon maaf ya, ada artis juga yang kesandung skandal. Ya mohon maaf ya, porno atau apa, terus dia berkarya lagi, image-nya dibentuk lagi, kok balik lagi. Bisa ya, makanya tergantung. Kalau terjadi dia ngelakuin lagi, hancur lagi image-nya. Bagaimana tergantung lo membangun image-nya lagi? Betul. Membangun kepercayaan dari dengan berkarya kan? Iya. Yes. Dengan apa hal yang lo lakukan, positif vibe yang lo berikan, itu kan bagian dari image. Karena menurut gue itu semua karya. Kayak contoh gue ngevideoin gue sama anak gue nih, ya itu karya, itu konten. Tapi yang ya benar kata Selin, harus yang positif. Ya kan, karena gini JJ, banyak, ini kenapa Aldi diundang ya, lo udah suka mengacaukan pembicaraan kita ya. Itu sebenarnya tugas gua. Bagaimana dia mau merebranding. Tadinya dia udah karirnya udah bingung, nggak dapet job sama sekali. Terus dia merebranding diri dia menjadi orang gila gitu deh. Ngaco ya. Suatu yang tadinya udah benar, terus ternyata dia bingung mau nyari konsep apa, dan dia nemu konsep di mana dia balik dirinya sendiri. Terus akhirnya dia dapet 3 program nih sekarang. Alhamdulillah. TV. Jadi walaupun dia ini ngaco nih ya, sebenarnya gue pengen ngasih lihat bahwa penting. Ngaco ya sering-sering kok. Bini gue nonton nih. Pentingnya melakukan branding branding itu mungkin yang tadi Selin bilang, image. Branding itu strategi yang kita pilih yang untuk menampilkan diri kita seperti apa gitu. Kekuatannya di mana gitu. Kok ini gue lahir udah gak punya kekuatan, udah bingung. Dia jadi orang gila. Enggak. Ini belum pernah gue ungkap ya, Selin. Lu kan sebagai presenter gosip juga ya. Presenter infotainment ya, bukan gosip. Gua izin ya, Koko, Selin. Orang mungkin ngelihatnya gue sengaja. Awalnya gue gak sengaja kok. Sekarang ini orang gak sengaja bisa viral kan. Contoh lu misalkan bikin apalah joget-joget, atau lu bikin sesuatu yang seru di TikTok, tiba-tiba viral, ada 10 juta, 20 juta, akhirnya lu diundang TV. Ada juga yang sengaja, lu bikin lagu, lu rekaman, lu keluarin lagunya viral. Gue kemarin tuh gak sengaja. Kalau lu bilang si Aldi ngelakuin hal ini, gue jujur gue spontan aja. Tapi kalau dibilang buat popok anak sebab istri, emang iya.
Ya mungkin spontan ya, tapi sebenarnya intuisi dia yang bilang nih, gua kalau kayak gini terus mampus karir gue. Jadi I have to do something. Itu secara intuisi malam-malam dia nggak berasa tuh mikir kayak gitu. Akhirnya dia bilang, supaya beda dari yang lain, gue mesti ngapain nih ya? Mungkin waktu itu sampai berantem di kopi viral, apa segala macam. Oh itu bener. Ya ini gue lurusin lagi. Ya maksudnya. Lo tau nggak kopi viral yang acara lu, gue di calling. Ini serius nih, gue udah minta maaf juga Bang Ramzi ya. Gue di calling, Aldi bikin surprise buat Bang Ramzi. Terus? Itu doang, nggak ada bilang nanti ngobrol. Gue dateng dong, Bang Ramzi, I love you so much. Wah, udah gue diem. Begitu mau ditanya sama si itu, ya gue main drum. Ngapain lagi mesti ngobrol, kan cuma surprise. Kalau mau ngobrol ya. Tapi kan namanya talk show, kalau lu datang ke dalam talk show, ya lu kalau ditanya ya jawab. Oh, nggak yakin itu kopi viral talk show? Bercanda-bercanda aja kok isinya. Itu program talk show sebenarnya. Talk show itu Kembali ke bintang tamu talk show Najwa Shihab. Kalau JJ kira-kira akan rebranding dirinya seperti apa nih setelah viral luar biasa, bagus banget, itu impian semua orang, sempet jatuh juga habis-habisan. Mau ngapain nanti ke depannya gitu? Rebranding apa yang akan dilakukan oleh JJ? Main film kah? Nyanyi kah? Atau dagang bakso kayak gua? Karena Dagang ayam? challenge-nya adalah di sini, bukan kemarin. Kemarin itu berkat dari Allah misalnya ya, Masya naik Allah. square. Challenge-nya adalah sekarang. Sekarang bisa di-maintain nggak? Dan itu butuh strategi. Intiarnya apa gitu maksudnya kan? Nggak bisa, itu cuma bener-bener gue jalanin aja deh, gue gini. Iya. Nanti kalian akan banyak menemuin benturan. Tapi kalau dipikirin bener-bener, melakukan branding strategi yang bagus, ya produknya bisa kebeli orang terus. Kira-kira itu. Kalau JJ gimana kira-kira? Strategi sih kalau menurut aku bakal buat dulu ya, nggak mungkin kan bikin strategi itu langsung aku ulti kan, nggak mungkin. Ya pasti ya kalau strategi ya ada buat nanti branding aku sendiri ya ada, cuman ya mungkin masih belum matang lah ya, belum fix yang berbeda jadi matang terus aku bakal lakuin dari saat ini gitu. Jadi ya kalau menurut aku strategi aku jawabannya masih rahasia sih. Rahasia, tapi JJ tahu sadar akan pentingnya perlu dilakukan satu strategi untuk bisa memaintain dan branding iya. Supaya tetap lurus aja, nggak goyang ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke bawah, ke atas. Dan dia datang waktu itu on time di acara gua. Makanya gue bilang, ini lagi proses dia nih. Ya kita doakan dia terus karirnya nanjak, sukses ya. Karena kan dia bilang, dia akan melanjutkan. Beda kalau bilang, oh enggak, saya mau lanjut sekolah. Ya itu berarti kan dia ikutin schedule sekolah nih. Ya kan? Sorry, karena JJ berarti kamu lanjut sekolah apa belum lanjut? Belum. Dan ada keinginan untuk sekolah, karena gue masih 19 tahun kan. Nggak, JJ putus sekolah atau Iya. masih sekolah? Putus sekolah. Dari SD, SMP? SMP. SMP kamu? Kelas 8. kelas Oke, 8 tuh berarti dua kelas SMP. 2 SMP. Kenapa putus sekolah pada saat itu? Ada masalah sih Kak waktu itu. Hah? Ada masalah. Ada Masalah keinginan untuk dari- lanjutin? Mungkin nggak harus aku bahas Oh kali iya. ya. Oh, Oke. nggak mau dibahas. Oke, jadi. Ada keinginan untuk Tapi melanjutkan nggak sekolah? apa-apa. Gue juga sekolah juga cuman sampai kelas 2 SMP. Oh, Iya. berarti kamu banyak ngobrol dia, Mat? Coba diadu matematikanya ya. Benar kan? Nah, tapi misalnya lu baru ngungkap nih. Oh enggak, udah sering. Oh gitu? Iya. Jadi emang gue sekolah sampai kelas 2 SMP itu kan karena gue harus memilih. Pada saat itu kan ada masalah tuh di dalam keluarga gue, ada masalah lah besar banget gitu. Iya, Jadi juga gue ada harus masalah kan, memilih dia ya, mau gue harus ceritain. memilih antara gue mau syuting atau gue mau ini. Cuman kalau gue sekolah nanti yang bayar sekolahnya siapa? Jadi gue syuting aja, jadi biar adik-adik gue sekolah gitu. Oh, ada kesamaan nih. Dan gue tuh melanjutkan sekolahnya nanti setelah gue udah jadi gue melanjutkan sekolahnya tuh homeschooling, jadi sambil syuting pada saat itu. Oh, tapi JJ Ini contoh bagus buat iya, makanya JJ ya. biasa banyak ngobrol. Karena nanti. saya ngeliat, gue ngeliat sendiri profesionalismenya Selin. Lu jangan pikir, wah Selin Barbie-nya Indonesia gini-gini. Dia kerja sampai jam 3 pagi, besok pagi jam 6 pagi kerja, dia kerja. Iya, tadi gue bercanda sih ini ya, gue bilang lu Iya. datang duluan tuh gue bercanda loh. Apa kali? Iya. Gue tuh kadang-kadang ya sampai ke rumah aja tuh udah gimana ya, ketemu sama anak aja tuh udah jarang gitu. Tapi kan itu tanggung jawab ya. Gue juga Dia tahu. mau ada tanggung jawab anak soalnya. Ya, Jadi ini kan makanya gue ada. menceritakan Bukan begini Pak Ali, saya ini ingin menyampaikan ya di tempat kesempatan ini Bu Selin ya, mengenai bagaimana generasi muda Indonesia ini tidak menghargai yang namanya kerja keras, disiplin, komitmen, dan Saya sepakat itu, Pak. determinasi luar biasa. Harus disiplin, harus on time. Harus Ya kerja kan? keras. Yes. Lu semua generasi lu ya pada ya. Ya, Gadun, ya Gadun.
udah lupa kalau gue di zaman gue, bapak gue tuh ngingetin lu kalau kerja dari jam 6 pagi, kalau perlu jam 6 pagi lagi, tiap hari kita diomonginnya begitu. Jadi kita udah terbiasa nih. Gue umur 8 tahun tuh udah disuruh jualan es mambo sama bapak emak gue pakai naik sepeda, bawa dua, berat juga loh itu sebenarnya. Jualan kerupuk, koran, jadi ojek payung. Kita udah ya sebenarnya nggak boleh sih kalau zaman sekarang ya, tapi dulu kan ada himpitan ekonomi dan kita selalu diingatkan tentang pentingnya kerja keras. Ini yang generasi sekarang hilang. Generasi sekarang ngelihatnya instan, tahu-tahu kaya segala macam. Oke, lu bisa benar lagi kaya, tapi kalau fondasinya nggak kuat, nggak didasarin oleh kerja keras, nggak didasarin oleh disiplin, kejujuran, integritas, nggak didasarin oleh hal-hal ini yang dulu engkong gua ngajarin ini semua, kalian nggak akan memiliki karir yang panjang dan long lasting. Sepakat. Benar banget, tergantung bagaimana mempertahankannya juga. Tapi ini tadi belum terjawab. JJ ada nggak keinginan untuk melanjutkan? Ada, tapi bingung. Gimana mulainya kan? Iya, dilema. Pak, Nadiem Makarim. Silakan Pak. Oh iya dong. Iya dong, makanya tadi ya izin ya, gue mencari solusi Pak. Selin gue, walaupun gue ngaco, tapi gue nyari solusi insya Allah. Ya. Soal dia sama ibunya, Ibu Risma, Menteri Sosial. Ini sudah jadi isu nasional, termasuk juga sekolah. Maksudnya pernah di IG saya bilang, ini gimana sih? Dia di Citayam, bukan, mohon maaf ya, ih kasihan nih, sekarang abis terkenal udah gak terkenal lagi. Bukan itu, woy. Gimana caranya dia balik ke sekolah? Ya. Dia mau lo katanya. Kecuali kayak lo bilang kan, kalau lo waktu itu memutuskan tuh gak mau nyari uang kerja, setelah ada uang baru lo ikut lanjutin kan. Nah dia mau nih, cuma dia bingung. Ya. Dan ini loh, di balik rezeki besar ada tanggung jawab besar. Jadi kan JJ nih, kalian nih semua nih para public figure yang ditonton se-Indonesia. Anda juga ada public figure Pak? Saya makan gadunya dia aja. Enggak, Anda ada public figure juga. Kalian nih punya tanggung jawab, tau nggak kenapa? Iya. Kalau lu berbuat bener ya, terus lu ngasih lihat ke seluruh dunia nih, JJ dari keterpurukan bisa bangkit lagi. Amin. Terus bisa memiliki karir yang luar biasa gitu, ngerti nggak sih? Berapa banyak orang yang terinspirasi gitu, bahwa anak jalanan, anak yang istilahnya nggak dianggap remeh lah katakanlah oleh masyarakat, misalnya kita bisa ngebuktiin bahwa dikasih kesempatan mereka bisa punya karir yang luar biasa. Semangat aja. Nggak taunya bisa berprestasi yang mungkin lebih dari orang-orang yang lain gitu. Nah, kesempatan ini jangan dianggap sebagai jangan disia-siakan gitu loh. Karena orang yang bisa memberi berkat ke banyak orang itu yang bagaimana Bang Ali? Iya, jadi Koko ini mau bilang kamu tetap semangat, tetap sekolah, tetap berkarya. Dia kan pengen sekolah nih. Ya, saya bilang Pak Nadiem Makarim, izin ya Pak Sandiaga Uno. Kan waktu itu menawarin beasiswa ke Roy Citayam. Kok ke dianya enggak? Juga dong harusnya. Mungkin beda, mungkin keperluannya mungkin berbeda juga. Ya makanya saya ngomong nih Bu, kan dia mau sekolah tapi dia bingung. Nah, tapi kan setelah dia pulang sekolah masih bisa Berkarya. main sinetron atau dia nyanyi. Kan banyak juga yang kayak seperti itu, ya kan? Nanti mau diproduksi nyanyi sama Koko. Kalau Brian, apa harapannya buat JJ ke depannya sebagai pacarnya JJ nih? Mungkin punya harapan-harapan untuk JJ bisa bagaimana menurut kamu? Ya. Dan habis ini kamu viral juga nih, karena muncul. Ya harapannya sih yang kayak tadi Koko bilang aja sih, lebih disiplin aja. Soal masukan yang bagus. Buat keren. kerjaan gitu, kalau misalkan kayak terutama kayak ada janji gitu ya. Kalau kita ada janji kan gak enak kalau kita nggak tempatin kan. Maksudnya jadi ya buat kedepannya ya ini yang udah nih buat pelajaran aja. Jadi kedepannya tuh kalau bisa lebih disiplin, terus tahu waktu juga. Mungkin anak umur 16 yang lain lagi pada bengong-bengong di rumah ya, sekarang lu udah mesti serius. Karena kesempatan nggak datang 2 kali, J. Koko minta nomornya aja biar ingetin terus. Satu lagi Brian, Semangat. punya pacar yang popularitasnya kayak JJ, itu kamu sendiri kebeban nggak? Ntar kalau JJ misalnya ya, kan dia bilang kalau dia bekerja keras luar biasa, ini kan 100 juta bu katanya penghasilannya per bulan. Kemudian kalau udah selin udah miliaran per bulan kan kalau selin. Serius, Lin? Lu makan bakso di tempat gue dong, bakso Daniel di Taher. Nah itu kamu ada perasaan apa nggak? Ada perasaan mungkin kayak, ini gimana ya penghasilan? Minder nggak gitu ya? Nah, Ya sebenarnya gini loh, tadinya kan aku kan kerja nih. Cuma dia minta ditemenin mulu. Kan akhirnya kan jadi bentrok kan sama jam kerja aku jadinya.
Ya akhirnya ya sampai sekarang nih ini sebenarnya masih pengen kerja, cuma karena dia tetap kekeh udah temenin aja gitu. Ya sekarang jadi tukang antar jemput sekarang. Berarti timnya JJ Iya. itu kan kerja juga. Dibayar nggak ada honornya ya? Kan ini udah kokoh honornya gede nih JJ nih. Nanti dapat honor loh dari sini. Dari JJ. Dan kan tampil dia. Oh kira kokoh Ada nambahin. budgetnya dong. Oh kokoh nambahin bro. Ada budgetnya buat Wah jadi tampil artis dong. semua lo bro. Pokoknya semua jadi artis keren. Semangat. Cuman Brian kalau misalnya suruh nganter jemput mulu gitu kan kejadian kayak teman kita jadi lagi ya. gini, Siapa? Ini mungkin ini saran dari aku aja ya, Iya. saran. Kalau Sebagai diterima, ibu-ibu yang udah senior syukur. ya. Kalau nggak diterima ya nggak apa-apa karena kita ngehargain juga. Cuman Betul. maksudnya laki-laki itu memang basicnya dia adalah seorang pemimpin, bukan followers. Jadi kita yang harusnya di belakang laki-laki dan lebih mendengarkan laki-laki. Mungkin ini pembelajaran buat JJ. Entah JJ mengerti apa yang aku omongin atau enggak. Cuman supaya bisa diresapin gitu ya. Dan memang harusnya Brian itu dari usia Brian yang sekarang dia udah settle dengan pekerjaannya gitu, atau mungkin dia lagi meniti karir untuk kerjaan yang lebih baik, karena nanti kalau dia telat waktunya itu kebuang gitu loh. Untuk meniti karir kan orang nggak langsung bisa berhasil gitu. Jadi cowok tuh lebih berat daripada cewek. Ya Brian ini beneran nih. Bener Ini banget. berdasarkan Bener secara banget, statistik bener banget. cowok tuh lebih banyak bunuh diri, jauh lebih banyak depresi dan stres. Ini secara Masa sih? statistik benar. Kenapa? Cewek cantik kayak Selin datang set gitu, semua langsung nengok. Bu Selin mau apa? Gitu kan? Cowok buat semua cewek bisa nengok ya, selain harus ganteng, harus pinter, harus kaya, dan untuk kaya dia melewati proses apa? Pernah bangkrut. Cowok Panjang tuh menjadi itu jauh lebih berat dibandingin cewek. Makanya jangan disia-siain. Dari awal kamu udah harus gua cowok, gua harus sukses. Itu yang mesti ditanemin. Karena nanti nih, kalau misalnya karirnya ngejomplang, aduh ampun. Kok boleh nggak pandangan gue kok? Ya izin ya, ini kan kita diskusi ya. Lu udah ngenalin dia ke orang tua lo. Ini soalnya gue bingung nih arahnya mau kemana. Dia as a profesional atau mungkin nanti dia bakal ya suatu saat dia namanya jodoh nggak tahu ya dia nikahin sama kayak Mbak Inul sama Mas Adam kan. Dia megang schedule Mbak Inul, dia memanajeri Mbak Inul. Tadi kan dia bilang dia tadinya kerja. Akhirnya dia memutuskan dia kerja juga loh. Jadi Dia gini. Gua Dia nggak blunder nih. Jelasin lagi nih. Iya. Kan tadinya gue sempet kerja, cuma karena dia kan emang dulu tuh emang dia kerja tuh sendiri. Jadi dia yang kalau misalkan kan seharusnya ada manajer kan. Ada kan? Kalau dulu nggak ada, dia bener-bener sendiri. Dia Kita ngomong dulu sekarang. Yang sekarang terjadi. Iya, Ya, enggak, apa-apa, maksudnya- ini dia mau menceritakan dulu. Iya, makanya itu kenapa sekarang gue bisa jadi nggak kerja itu ya karena dari pas pertama itu dia minta temenin karena emang nggak ada yang megang dia. Ya jadi akhirnya sampai sekarang Tapi ya kan sekarang ada yang megang. tante gua. Oh itu tak manajer tante lu, nggak ngomong lu. Polusi ya. Ini yang bikin gua bingung. Apa ini dari tadi? Oke berarti Jadi gini. gini. Lu timnya tante lu nganterin berarti lu profesional. Iya, Iya jadi berarti ini kerja juga Selin. Iya. Nggak apa-apa. iya, jadi pas ya dia semakin kesini makin banyak kan yang banyak Yang all in. kerjaan ya. Iya. Jadi ya makanya dia butuh gua. Jadi akhirnya sampai sekarang nih mau tadi emang niatnya mau kerja kan. Maksudnya jadi dia kerja, aku kerja gitu kok. Karena kenapa lu pengen pekerjaan yang berbeda? Karena Biar ya nggak jadi satu gitu. enggak sih, karena ya emang laki kan seharusnya seorang laki-laki tuh emang Berdiri seharusnya sendiri. iya. Nggak bisa dong bergantung ke dia Iya. gitu. Iya. Cuma karena posisinya dia butuh nih. Sosok lo. Iya, udah gitu ya dia kan pacar saya kan. Ya udah akhirnya ya aku Oh bantu sorry lah. bro, gini bro, lu nggak bisa dilimpahin ke dia gara-gara dia minta. Kan laki-laki harus decision maker dong. Lu harus ambil keputusan. Kalau lu bilang lu berhenti kerja karena dia minta lu. Lu kalau ngomong Cuma gini nih. Iya. Dia sempat bilang kan, ya udah lu ikut gua tapi kita hitungnya tuh masih kerja. Oh iya, makanya tadi gue bilang ini profesional kerja. Iya. Kalau advice dari saya untuk Brian, you have to think about yourself juga karena Iya. cowok lu akan Tunggu gue izin kok. decision maker. Itu si Seren bukan walkout ya, mau ke toilet ya. Takutnya nih netizen yang tahu walkout ya. Kemarin baru udah di tayar. Iya. Yang udah gitu kok. Sampai acara Dodit
Dodit bilang, Dodit itu ditendang TV gara-gara gue. Bukan. Orang udah telepon gue, bro, gue bercanda itu ya. Iya. Brian, karena saya udah umur 40 lebih, saya udah Sama. melihat banyak dunia, kejadian gitu ya. Apa yang Mbak Inul alamin sama suami itu luar biasa, Keren. indah. Tapi kejadiannya satu di antara mungkin 100 mungkin yang bisa kayak gitu. Banyak sekali saya teman-teman saya yang pada gugur karena istrinya prestasinya lebih menonjol. Tapi gak ada hubungannya sih kok, emang gak jodoh aja kok. Banyak bro hubungannya. Kenapa? Karena cowok cenderung akan depresi waktu mereka tidak menjadi unsur yang dominan. Iya benar. Ada namanya hormon serotonin, itu jadi nggak keluar. Padahal itu hormon yang bikin kita jadi macho dan wah gitu. Dan akhirnya mereka jadi cenderung depresi, sedih, terus akhirnya macam-macam, kadang jadi alkohol, kadang jadi main cewek, kadang jadi macam-macam gitu. Karena itu dia untuk menaikkan hormon serotonin, akhirnya mencari ke tempat lain apa segala macam. Jadi itu hati-hati karena ini secara riset Komunikasi berarti ya, harus komunikasi ya sama Bukan. pasangan ya. Cowok harus unggul intinya kayak gitu karena berat mengalami kejadian di mana dan akhirnya makanya cowok lebih banyak yang depresi, lebih banyak yang stres, lebih banyak yang bunuh diri secara angka jumlahnya. Ya itu sekedar pesan aja. Sekarang soalnya zaman udah berubah, wanita udah jadi hebat-hebat, cowoknya nggak boleh kalah ketinggalan. Karena pada saat cowoknya kalah ketinggalan ini, mulailah muncul problem-problem sosial yang akhirnya 70% perekonomian menyebabkan perceraian. Jadi itu kalau kalian mau punya hubungan yang baik, harus dikomunikasikan dong bagaimana karir yang bagus juga. Tapi kok interupsi. Iya, interupsi. Udah mau tutup Gini gitu. Kalau misalkan laki-lakinya males, itu oke lah. Ini kalau laki-laki rajin seperti ini sih keren, Appreciate. Iya. Ya, moga-moga yang Bang Aldi bilang benar karena saya cuma memberitahu aja apa yang terjadi di dunia secara statistik dan fakta ilmiahnya gitu. Moga-moga jadi sama pacar kan harus diskusi mengenai kebaikan sama-sama gitu. Terus untuk pertanyaan terakhir karena Bu Selinnya ke WC, saya yang akan mewakili pertanyaannya. Saya jadi kok yang bacain kok biar saya ada fungsinya. Ini mau kelar kan? JJ, apa yang JJ mau bicarakan kepada para haters yang selama ini suka menghujat JJ kemarin-kemarin ini? Kenapa aku buat haters sih? Ya terserah mereka mau ngomong apa, mau bicara apa. Yang penting aku masih ada. Ya aku juga punya hak buat berkarya. Jadi no comment lah buat haters karena aku juga nggak peduli sama haters. Buat para fansnya JJ, kira-kira apa yang bisa diharapkan dari JJ dalam 1 tahun ke depan ini berkarir akan seperti apa? Pokoknya buat J-lovers yang ada di luar sana ya, makasih banyak udah selalu dampingin, selalu jadi supporter, jadi pendengar yang baik kalau aku bikin ada isu-isu di luar sana yang nggak benar, kalian selalu yang bergerak cepat duluan. Ya terima kasih udah selalu dukung aku, semoga kalian sehat-sehat selalu. Amin. Dan juga selalu dalam lindungan Tuhan. Thank you JJ udah sharing kisah hidupnya sama kita. Suka nggak suka, JJ udah tampil di panggung nasional, udah banyak menjadi sorotan. Aduh. Suka nggak suka, JJ Ini anak Indonesia yang harus disupport terus berkarya maju. Ya. Maju terus anak Indonesia. Bangkit Indonesia. Dan buat Brian pacarnya yang luar biasa, yang ternyata setia menemani. Viral juga di sini. Sukses Brian. Jadi main sinetron, main film. Oke. Duet nyanyi sama Aldi Taher. Thank you kok.